Kenapa kita semua perlu berdakwah? Bukankah dakwah itu tugas para ustadz saja? Oh, bukankah dakwah itu tugas para penceramah saja? Oh, dakwah itu tugas para orang-orang yang hanya belajar ilmu agama saja. Nah, ini beberapa pernyataan-pernyataan yang perlu saya luruskan di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Mumpung masih Syawal, saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga puasa yang kita jalani, ibadah-ibadah yang kita jalani selama bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dalam momen Syawal, momen Lebaran ini masih menjadi orang-orang yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang menang dan kembali pada fitrah. Baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin membahas dan menjawab satu pertanyaan, yaitu kenapa kita semua harus berdakwah? Sebenarnya dakwah itu tugas siapa? Apakah tugas ustadz saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kalau kita merujuk ke banyak ayat Al-Quran, hadis, itu sudah terjawab, ya kan? Banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang perintah berdakwah. Intinya kalau kita simpulkan, dakwah ini merupakan perintah Allah dan juga sunnah daripada Rasul kita. Nah, tapi di video kali ini saya ingin menjawab dengan jawaban yang versi saya, jadi masih sangat subjektif ya. Jadi ada dua alasan kenapa kita semua umat Islam harus berdakwah. Yang pertama, karena kebenaran dan kebatilan itu terus berlomba-lomba. Nah, ya, kebenaran, kebatilan terus berlomba-lomba, terus bersaing di setiap kehidupan kita. Jadi dari zaman dulu itu, coba kita merujuk kepada kehidupan para nabi-nabi terdahulu. Ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ ada Raja Namrud yang menyebarkan kejahatan, kemungkaran. Ketika Allah mengutus Nabi Musa untuk membawa kebenaran, ada Fir'aun yang menyebarkan kebatilan. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, di situ ada Abu Jahal yang menyebarkan kemungkaran. Dan sampai sekarang pun akan ada barisan-barisan orang yang berada dalam jalur kebenaran dan juga kebatilan. Bahkan sampai akhir zaman nanti, kita semua umat manusia ini akan terpecah menjadi hanya dua golongan, yaitu golongan mukmin, orang-orang beriman yang akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, dan golongan kafir, yaitu orang Yahudi dan pengikut-pengikutnya yang akan dipimpin oleh Dajjal. Nah, pertanyaannya, kita akan berada di barisan mana nanti? Yaitu semua tergantung pada iman kita. Karena nanti ketika datang Dajjal itu, ya kita akan kalau kita nggak kuat iman, ya kita bisa dengan mudah untuk mengikutnya, karena kita nggak sadar terhadap fitnah Dajjal itu. Maka itu semua tergantung pada iman kita. Iman kita lah yang membuat kita bisa memilih kita berada di barisan mana. Maka ini salah satu alasan kenapa kita perlu berdakwah. Karena kebatilan, kejahatan, kemungkaran dengan kebenaran itu semakin lama semakin bersaing. Dan kita lihat pada zaman sekarang, ya, dengan fenomena-fenomena beberapa hari ini dan beberapa minggu yang lalu. Misalnya yang paling hangat ini, baru-baru saja ada
sebuah podcast yang sangat terkenal di Indonesia, yang mengundang pasangan gay, pasangan LGBT, pasangan homo, ya kan? Di situ diwawancarai dan judulnya pun seakan-akan mempromosikan LGBT ini, dan ini sangat berbahaya karena ya orang yang tidak kuat iman, tidak betul-betul paham terhadap agama Islam itu akan mudah menerima, menangkap logika orang-orang gay yang ada di dalam podcast tersebut. Dan seharusnya sebagai orang Islam ya tidak perlu, ya walaupun memang ya di internet kita menyebarkan informasi mungkin kepengen ya viral, ya ada banyak cara viral, nggak perlu dengan cara kebatilan seperti itu. Dan itu jelas tidak perlu saya panjang lebar bahasnya di sini. Tentu bentuk promosi LGBT lewat podcast tersebut itu tidak ada yang bisa dibela, tidak ada yang benar. Ya, itu jelas-jelas menyesatkan, dan semoga ya om-om yang ada di podcast tersebut bisa bertaubat. Kita doakan. Masih ada waktu ya. Kemudian ada lagi, misalnya sebelumnya ada seorang profesor di Kalimantan, seorang rektor yang mengejek, menghina perempuan-perempuan berjilbab. Perempuan-perempuan berjilbab menurutnya adalah seperti manusia gurun katanya. Ini juga bagian dari ya kemungkaran, kebatilan yang kita dapatkan. Sebelum-sebelumnya juga ya ketika Ramadan, dan sering juga kita lihat seperti ada pendeta ya kan yang dulunya mantan seorang ustadz menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan ajaran Islam, tapi karena posisinya di luar negeri, ya dia merasa aman untuk menista agama ini. Seharusnya pun ya pihak kepolisian harus bertindak secepat mungkin. Nah, ini diantara beberapa fenomena-fenomena kemungkaran yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, dari beberapa hal tersebut tentu menjadi alasan kenapa kita ini harus berdakwah, ya kan? Karena orang yang menyebarkan kemungkaran itu makin nampak, dan dia makin mudah menyebarkannya dengan perkembangan teknologi, media sosial. Orang menyebarkan kemungkaran itu, dan dia menyebarkannya pakai dalil karena disampaikan oleh orang yang mempunyai pengaruh besar di media yang berpengaruh besar juga. Orang-orang biasa yang melihatnya itu akan memahaminya, kalau dia tidak betul-betul paham agama, maka akan menganggap itu suatu yang seakan-akan benar. Oh, ini karena di podcast yang terkenal ini ada orang gay, berarti gay itu nggak apa-apa. Nah, itu kan bahaya sekali. Maka kita sebagai umat Islam, ya sebagaimana Rasul katakan dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang siapa yang melihat kemungkaran, kebatilan, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak sanggup juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan apabila dengan hati, itu berarti selemah-lemah iman. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita misalnya melihat suatu kejahatan, maka kita punya tanggung jawab untuk menghapus kejahatan itu. Tanggung jawab yang paling besar adalah ketika kita mempunyai kekuasaan. Misalnya seorang ayah melihat anaknya nggak sholat, misalnya nggak sholat malah main judi, maka dia sebagai seorang ayah, dia punya kekuatan untuk melarang itu, untuk menghukum itu. Ataupun sebagai seorang penguasa, kepala desa, camat, misalnya melihat di kampung ada tempat jual air minuman keras, dia punya kekuatan untuk menghilangkan itu, dikerahkan pasukan keamanan untuk menghilangkan itu. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa kan nggak punya kekuatan itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Tapi ada juga yang nggak sanggup itu, maka di bawahnya levelnya menghilangkan kemungkaran itu, yaitu dengan lisan, dengan cara ya diomongkan, jangan lakukan seperti itu, jangan bermaksiat, jangan ini, jangan itu. Dan itu yang biasanya yang dilakukan oleh para dai-dai, penceramah-penceramah, ya seperti yang saya lakukan ini juga. Nah, ada di bawahnya lagi yang nggak sanggup dengan lisan, maka cukup dengan hati.
Dengan hati maksudnya apa? Oh, ketika melihat kemungkaran dia nggak sanggup menghilangkannya, tapi dalam hatinya dia merasa, oh itu salah, saya benci perbuatan itu. Nah, maka hal seperti ini dikatakan oleh Nabi melemahnya iman. Tapi kalau nggak ada rasa benci melihat LGBT, melihat Islam dihina, Quran diinjak, jilbab dijelek-jelekkan, itu berarti ya tanda tanya imannya masih ada atau enggak. Gitu. Jadi itu kenapa kita wajib berdakwah ya, kebatilan dan kebenaran itu terus bersaing. Dan Allah tapi sudah berjanji. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi Allah menjanjikan bahwasanya di akhir zaman nanti namanya kebenaran itu pasti akan menang. Nah, sekarang kita pertanyaannya berada di posisi yang mana? Maka kalau kita mau berdakwah, kita mengajak orang kepada kebaikan dengan macam-macam cara kita, maka kita akan berada di jalan yang benar. Dan insya Allah di akhir zaman pun kita akan berada di barisan golongan orang-orang mukmin. Tapi kalau kita diam saja terhadap kebatilan, maka yang terjadi apa? Ya, orang-orang sekitar kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, mereka pun akan terperosok dalam kebatilan tersebut. Dan kemungkinan kita pun akan terperosok dalam kebatilan tersebut. Nah, padahal kita punya tanggung jawab untuk mengajak mereka kepada kebatilan. Dan tanggung jawab kita sebagai orang Islam ini bukan hanya kita sendiri untuk agar bisa mempertanggungjawabkan amalan kita di akhirat nanti sehingga kita masuk surga, tapi kita juga harus mampu mengajak saudara-saudara kita untuk masuk surga sama-sama. Masa kita mau masuk surga sendiri-sendiri? Benar, sendiri-sendirinya. Jadi tugas dakwah ini sebenarnya bukan hanya tugas ustadz, tapi tugas semua muslim agar kita mampu melawan kebatilan. Nah, sekarang karena kebatilan ini mulai berani, dia mulai, katakanlah di media sosial misalnya, orang-orang yang bermaksiat nih pakai dalil, mereka berani untuk mempromosikan perbuatan maksiat mereka. Maka kita yang orang Islam, orang yang beriman ini juga harus berani mempromosikan kebenaran kita. Kita harus berani melawan mereka. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai mereka ini yang yang kuat, mereka ini yang semangat untuk menyebarkan maksiat mereka, menyebarkan kemungkaran, kita yang seharusnya tahu akan kebenaran tidak berani untuk dan tidak semangat untuk menyebarkan kebenaran. Dan ini jangan sampai terjadi. Itu poin nomor 1. Yang kedua, kenapa kita harus berdakwah? Yaitu karena tidak semua orang itu mampu menerima pesan dakwah. Tidak semua orang itu mampu menerima satu kategori pesan dakwah, lebih tepatnya. Misalnya gini ya, ketika ada orang yang senang menonton, maka dakwah untuk dia ini akan sangat mudah diterima lewat tontonan-tontonannya. Ketika dia menonton ceramah atau menonton film ataupun hiburan yang islami, maka pesan-pesan dakwah itu akan mudah diterima sama dia. Tapi ada orang yang mungkin nggak senang nonton, senangnya dengar saja, nggak sempat nonton misalnya, dengar podcast, dengar musik, apapun. Maka pesan dakwahnya akan mudah masuk ke dia lewat podcast, lewat musik yang dia dengarkan. Ada juga orang yang mungkin senangnya membaca, maka pesan dakwah itu akan mudah masuk ke dia lewat bacaan-bacaannya. Nah, misalnya nih, saya buat YouTube kayak gini, saya ceramah misalnya, saya bicara. Mungkin yang nonton di sini ya orang-orang yang ya suka menonton YouTube sambil rebahan mungkin misalnya, atau sambil duduk-duduk santai. Tapi kan nggak semuanya orang senang menonton tontonan ceramah seperti ini. Maka disitulah perlu peran para penyanyi misalnya yang membuat lagu yang enak dengan lirik-lirik yang islami, yang tanpa unsur-unsur kemungkaran. Dan di situ juga perlu peran orang-orang, para sutradara yang bisa membuat film yang menghibur dan juga islami, yang tidak ada unsur kemungkaran, yang
mengandung pesan dakwah, mengajak orang berkebaikan. Nah, di situ pula perlu adanya para penulis-penulis handal yang menulis buku, novel, cerita untuk orang-orang yang suka membaca, sehingga mereka dapat membaca dan menerima pesan-pesan dakwah lewat buku-buku yang islami tersebut. Jadi intinya tidak semua orang itu bisa menerima pesan dakwah karena tidak semua orang mau ke masjid. Karena zaman sekarang masjid makin kosong, orang-orang Islam makin dilalaikan terhadap dunia, maka siapa lagi yang akan berdakwah, mendakwahi saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kalau bukan kita sendiri. Maka dalam video ini sama-sama usikum wa iya nafsi, mari sama-sama kita berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, supaya bukan kita saja yang baik, tapi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita juga ikut baik. Bukan kita sendiri yang masuk surga, tapi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita juga ikut masuk surga bersama kita. Ya, ini saja dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Semoga kita semua diberi jalan dan kemudahan dalam berdakwah. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.